Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rizkita Putri dengan NIM 4512421009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja di sebuah laboratorium. Nah, submateri dari keselamatan kerja tersebut ialah yang pertama yaitu ada pengertian keselamatan kerja, yang kedua yaitu ada potensi bahaya laboratorium dan upaya pencegahannya, yang ketiga ada alat, APD, dan simbol bahan kimia di laboratorium, yang keempat yaitu ada penggunaan bahan kimia. Nah, yang pertama sebelum memasuki materi yang lebih serius, kita akan mengerti tentang pengertian dari keselamatan kerja. Oke, keselamatan kerja ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, dia mengatakan bahwa keselamatan kerja tersebut adalah sebuah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan melalui upaya pencegahan dalam kecelakaan kerja maupun penyakit dari akibat kerja tersebut. Nah, dengan tujuan dari adanya keselamatan kerja ini adalah untuk melindungi atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidupnya agar tidak terkena risiko dari kecelakaan kerja tersebut dan menciptakan suasana yang aman, sehat, dan terhindar dari risiko kecelakaan yang terjadi. Nah, untuk yang kedua yaitu potensi bahaya di laboratorium dan upaya pencegahannya. Di dalam potensi bahayanya itu terdapat ada 9. Yang pertama yaitu ada luka bakar, yang kedua ada keracunan, yang ketiga yaitu tergelincir, yang keempat yaitu mudah teroksidasi, yang kelima yaitu tersetrum, yang keenam yaitu tertusuk, yang ketujuh adanya ledakan, yang kedelapan adanya korosif, dan yang terakhir adanya iritasi. Nah, dalam upaya pencegahannya itu yaitu yang pertama yaitu kita harus selalu menggunakan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, masker, sarung tangan, kacamata pelindung. Yang kedua yaitu jangan menghirup uap dari bahan kimia tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui bahaya dan teknik penggunaan dari alat laboratorium tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tanda ataupun label dari peringatan dari bahan kimia tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu ada alat, APD, dan simbol bahan kimia di laboratorium. Nah, untuk Erlenmeyer ini digunakan untuk titrasi atau menampung larutan, dan Erlenmeyer ini terbuat dari kaca dan sehingga dia mudah pecah jika terjatuh. Begitu pula dengan glass beaker. Glass beaker ini digunakan untuk membuat larutan terlebih lagi pada padatan. Nah, glass beaker ini juga terbuat dari kaca seperti aluminium dan sehingga dia mudah pecah jika terjatuh. Yang ketiga yaitu adanya corong yang digunakan untuk memindahkan larutan. Nah, corong ini juga terbuat dari kaca sehingga ia mudah pecah saat terjatuh. Maka yang selanjutnya itu adanya gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur sebuah volume dengan skala yang lebih detail. Dan gelas ukur ini juga gelas ukur ini juga terbuat dari bahan kaca sehingga mudah pecah. Yang selanjutnya yaitu adanya labu ukur. Nah, labu ukur ini digunakan untuk mengecerkan sebuah larutan atau digunakan dalam proses tritasi seperti elemennya. Dan ini terbuat dari kaca sehingga mudah pecah. Selanjutnya yaitu ada pipet volumetrik yang digunakan untuk mengukur sebuah volume yang lebih detail dan skalanya lebih kecil. Dan ini pipet ini juga terbuat dari kaca sehingga mudah pecah. Dan untuk tabung reaksi ini digunakan untuk mereaksikan sebuah larutan. Dan untuk selanjutnya yaitu adanya spatula, yaitu digunakan sebagai untuk mengambil sebuah padatan ataupun serbuk dari bahan kimia tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada batang pengaduk yang digunakan untuk sebuah mengaduk bahan kimia agar menjadi satu. Yang selanjutnya yaitu ada cawan Petri yang digunakan untuk mengupas sebuah bahan kimia. Yang kedua yaitu ada bulb yang digunakan untuk mengambil cairan dari pipet, dan ini bahan dari karet sehingga mudah terbakar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kaki 3. Kaki 3 ini digunakan untuk menyangga saat kuncen dinyalakan. Dan kita harus menggunakannya hati-hati. Yang kedua yaitu ada kawat kasa yang digunakan untuk membakar
alat bahan kimia tersebut. Terus ada statif yang digunakan untuk menjepit sebuah gelas, digunakan untuk mengukur sebuah laboratorium. Dan yang selanjutnya itu ada buret yang digunakan untuk mengukur sebuah volume. Dan untuk yang pipet tetes ini seperti yang digunakan untuk pipet volumetrik yang untuk mengambil sebuah padatan atau larutan. Nah, selanjutnya yaitu ada alat pelindung diri. Dari alat pelindung diri ini, yang pertama yaitu ada jas laboratorium. Kita harus selalu menggunakan jas laboratorium ini untuk menghindari dari sebuah percikan atau cairan yang ketumpahan di baju kita. Yang kedua yaitu adanya kacamata pelindung untuk melindungi mata kita dari bahaya. Selanjutnya yaitu ada sepatu laboratorium yang digunakan untuk agar kita tidak tergelincir ataupun terpleset. Yang kedua yaitu pelindung muka yang digunakan untuk melindungi muka kita dari cairan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada pelindung telinga. Lalu ada sarung tangan yang digunakan agar tangan kita tidak terkena cairan bahan kimia yang berbahaya untuk kulit. Yang terakhir yaitu adanya masker untuk menghindari dari terhirupnya dari uap bahan kimia tersebut. Selanjutnya yaitu adanya simbol bahan kimia. Yang pertama yaitu ada simbol X yang artinya iritasi. Yang kedua yaitu adanya beracun yang bisa menyebabkan beracun. Selanjutnya ada harmful atau berbahaya. Selanjutnya ada korosif yang sangat membuat tangan kita terluka. Selanjutnya adanya mudah terbakar, lalu mudah meledak, lalu mudah teroksidasi. Yang selanjutnya adalah berbahaya untuk lingkungan, sehingga kita harus menjaga lingkungan lebih baik. Yang kedua yaitu ada bahaya saat basah. Terakhir yaitu adanya radioaktif. Nah, untuk penggunaan bahan kimia atau yang terakhir yaitu yang pertama yaitu ada sifat racun. Nah, sifat racun ini dapat dikemas dalam kemasan yang bertanda khusus sehingga pengguna langsung tahu dan berhati-hati dalam menggunakan bahan tersebut. Yang kedua yaitu adanya sifat korosif yang digunakan untuk diletakkan jauh-jauh dari alat ataupun sebuah instrumen dan terutama alat yang terbuat dari logam. Nah, penyimpanan bahan korosif yang benar itu di dalam lemari asam. Selanjutnya yaitu yang mudah terbakar. Bahan tersebut harus diletakkan jauh dari sumber api ataupun sumber panas. Selanjutnya yaitu ada reaktif terhadap air. Nah, dalam reaktif terhadap air ini harus disimpan harus jauh dari tempat yang berair. Selanjutnya berdasarkan wujudnya, wujudnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ada bahan padat, bahan cair, dan bahan gas. Nah, penyimpanan yang baik ini yaitu mengelompokkan menurut wujudnya. Selanjutnya yaitu yang mudah menguap, bisa diletakkan di lemari asam sehingga uap akan langsung keluar ruangan dan tidak menyebar kemana-mana, sehingga tidak mudah terhirup. Lalu yang selanjutnya itu terurai akibat dari cahaya matahari langsung. Nah, harus dikemas dengan kemasan yang khusus ataupun botol hitam dan diletakkan tersembunyi dari matahari maupun cahaya. Baik, terima kasih pemaparan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.